Hari ini kita akan melaksanakan seperti itu ya, Budi ya. Saya akan mengobservasi proses pembelajaran kan gitu Budi ya. Kamunya sudah siap? Hari ini Insya Allah saya siap. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Budi ya semangatnya. Oke Budi ya, sebelum kita melakukan seperti itu ya, ada hal-hal yang saya tanya dulu ya tentang kesiapan dan dunia ya. Oke. Kalau boleh saya tahu nih, tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh dunia itu apa saja? Kebetulan hari ini saya mau bercerita ya Bu ya, mau menceritakan buku cerita kepada anak. Saya mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama mungkin anak mampu menyimak cerita yang saya bacakan, dan yang kedua anak mampu menceritakan kembali Bu cerita yang saya bacakan, dan yang ketiga anak mampu menyebutkan huruf dan menulis huruf dari judul cerita tersebut. Oke sih, berarti ada tiga ya, ada tiga tujuan pembelajaran yang mau dicapai oleh anak ya. Nah, itu yang dicapai oleh anak. Sekarang dari Bunianya sendiri, kompetensi apa yang kita kembangkan terkait dengan tujuan pembelajaran? Mungkin kompetensinya di dalam membacakan cerita ya Bu, karena saya kadang masih suka ini Bu. Misalkan ada tokoh yang ini belum dari tokoh-tokoh tersebut, misalkan saya belum mampu apa sih Bu itu, dan misalkan suara tokoh ini membedakan suara tokoh itu. Terus mungkin dari intonasi suara, dan mungkin juga lafal yang saya ceritakan kepada anak. Terus mimik muka mungkin ya sama bahasa tubuh. Oke, berarti kalau boleh saya menyebutkan nih, kita ambil mungkin yang pertama intonasi suara dulu, setuju? Ya. Oke, intonasi suara ya. Yang kedua lafal ya, lafal ya. Yang ketiga mimik, betul tidak? Oke. Jadi kalau begitu kita akan menyetujui tiga kompetensi ini yang akan dikenakan oleh dunia itu bisa siap ya dunia. Nah, lalu dalam proses pembelajaran ini, strategi apa yang mau dilakukan oleh dunia? Mungkin Bu, yang pertama saya akan membacakan buku cerita kepada anak. Bu, mungkin nanti setelah saya selesai bercerita, saya akan bertanya kepada anak dan akan menyuruh anak untuk menceritakan kembali cerita yang telah saya ceritakan. Kemudian untuk kegiatannya, saya akan menyuruh anak menulis dan judul cerita tersebut. Nanti anak boleh memilih kegiatannya. Nanti saya akan dibagi menjadi 3 ya Bu ya. Yang pertama, anak boleh menulis di buku tulis. Dan yang mungkin pilihan yang kedua, anak boleh menulis di papan tulis. Dan pilihan yang ketiga, anak boleh menulis di smartboard. Karena kan anak kadang, ibu saya pengen nulisnya di sini, saya pengen nulisnya di sini gitu. Jadi mungkin anak bebas memilih pembelajaran yang mereka sukai. Wah, menarik sekali dunia ya, proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh dunia. Oke, kalau boleh saya tahu nih, gitu, itu media pembelajarannya seperti apa ya dunia? Kalau medianya mungkin saya memakai buku cerita yang dia seperti ini. Oh iya. Buku cerita. Ini Ibu judulnya
Nyong Dobi. Apakah nanti mau dirangkum atau misalkan diceritakan per halaman atau seperti apa? Mungkin saya ceritakan per halaman ya Bu, karena memang ceritanya tidak terlalu banyak. Kadang anak kalau misalkan ini Bu cerita lagi, misalkan kalau ceritanya ini sama saya dirangkum, kemudian ceritanya jadi pendek ya Bu, mungkin akan saya ceritakan Siap, punya oke. Tadi mengingat kemampuan dunia yang ingin dikembangkan terkait dengan membacakan buku cerita. Kalau diskalakan nih 1 sampai 10 ya, kira-kira kondisi dunia saat ini itu ada di skala berapa dalam kemampuan itu? mungkin itu ada di skala 6 ya. Oke, ada skala 6 ya. Nah, kemudian akan ditingkatkan menjadi skala berapa? Insya Allah mungkin jadi ke skala 8 aja ya Bu ya. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau begitu, dunia mungkin akan meningkatkan skalanya menjadi skala 8 ya. Siap, kalau begitu nanti akan saya coba untuk terus mengobservasi Bunia ya selama proses belajar. Ini Bunia, sepertinya kita sudah berada di akhir percakapan ya Bunia. Tapi saya juga ingin ke Bunia, apa nih yang mau disampaikan ke saya gitu ya? Mungkin saya akan ini Bu, ingin Ibu betul-betul mengamati ketika saya melaksanakan pembelajaran supaya saya lebih meningkatkan kompetensi saya di dalam membacakan buku cerita. Siap, kalau begitu mungkin seperti tugas saya juga dan juga saya akan memenuhi permintaan Bunia. Namun mungkin saya juga izin nanti akan duduk di tempat duduknya Bunia. Silakan Ibu, tidak apa-apa. Observasi. Saya pastikan saya hanya mengamati ya Bunia sesuai dengan apa yang memang kompetensi itu ingin dikembangkan oleh Bunia. Ya, mudah-mudahan kita kegiatannya lancar ya Bunia. Nah, sepertinya ini dulu Bunia di percakapan kita sebelum observasi. Mudah-mudahan dilancarkan ya Bunia. Selamat melakukan proses pembelajaran ya. Oke, semangat Bunia. Terima kasih ya. Dan kita akhiri saja ya Bunia percakapan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bunia kita ke kelas. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini nih, Mulia punya buku cerita mau bercerita. Mau ya dengerin buku cerita. Judulnya Senyum Dobi. Apa judulnya? Anak-anak ada huruf apa saja di judulnya ini? Ya, kita sebut satu-satunya. S, E, N, Y, U, M, D, O, B, I. Senyum Dobi. Senyum apa? Senyum Dobi. Kita mulai bercerita. Kita buka halaman pertama. Pada suatu hari, Dobi dan teman-temannya sedang asik bermain di lapangan. Di pojok lapangan ada seekor anak kelinci sedang duduk menyendiri. Anak-anak kelinci itu pun bertanya-tanya, siapa ya? Dia kata teman. Oh, mungkin dia anak dari penghuni baru yang tinggal di dekat rumahku, sahut Cito. Kita ajak bermain saja yuk, kata Dobi. Sementara, aku ajak dulu ya, kata Cito. Kalian tunggu di sini sambil berlari. Cito menghampiri anak itu. Namun, tak lama kemudian, Cito datang tidak bersama anak baru itu. Kita lihat lagi. Loh, mana anak baru itu? Tanya Dobi. Dia tidak mau ku ajak kemari. Sepertinya dia sombong, kata Cito kesal. Anak baru kok tidak mau berteman? Dasar sombong. Hei, tidak boleh begitu, Cito. Mungkin dia masih malu dengan kita. Kalau kamu tidak ramah mengajaknya, mana mungkin dia mau, kata Dobi. Ya sudah, coba saja kalau kamu yang mengajaknya, Dobi. Pasti dia juga tidak mau, kata Cito masih kesal. Lalu Dobi pun menghampiri anak baru itu. Dobi berjalan menghampiri anak baru itu. Ini si Dobi ya, yang pakai baju warna biru. Assalamualaikum. Salam Dobi dengan ramah dan penuh senyuman. Waalaikumsalam, sahut anak baru itu. Dobi mulai memperkenalkan dirinya. Namaku Dobi. Ya, nama kamu siapa? Kata Dobi. Dobi mengulurkan tangan sambil mengajak bersalaman. Namaku Albi, jawab anak baru itu. Kamu baru pindah rumah ya? Tanya Dobi. Iya, itu di sana rumahku, jawab Albi sambil menunjukkan letak rumahnya. Oh, di sana ya? Itu kan dekat rumahnya Cito, kata Dobi. Nanti aku kenalkan kepadamu ya. Yuk kita bergabung dengan teman-temanku di sana sambil berkenalan. Dobi mengajak anak baru itu. Dobi memang anak yang ramah kepada siapa saja, termasuk kepada Albi, si anak baru. Tak heran semua
ajakan Dobi. Aku senang bisa berkenalan dan berteman dengan Dobi. Ya, kata Albi di dalam hatinya. Nah, lihat lagi halaman yang ini. Dobi memperkenalkan Albi kepada teman-temannya. Teman-teman, perkenalkan, ini Albi, teman baru kita, kata Dobi. Albi, ini teman-teman kita, lanjut Dobi. Mereka pun berkenalan. Albi sudah tidak malu lagi. Bahkan dia senang karena mendapat teman yang banyak. Dari kejauhan, mereka pun terlihat bermain dengan Buya. Hari itu, anak-anak kecil sangat gembira karena mendapatkan teman baru. Albi gembira karena mendapatkan teman yang baik dan ramah. Apalagi teman seperti Dobi yang suka menghiasi wajahnya dengan senyuman. Wah, senang ya punya banyak teman-teman, kita bisa bermain dan belajar bersama, kata Albi. Kalau ingin banyak teman seperti Dobi, kita harus ramah dan tersenyum, karena senyum itu sedekah. Nah, anak-anak, selesai ceritanya. Pak, siapa yang mau bercerita ke depan? Boleh, siapa dulu? Caca dulu ya. Caca dulu, boleh Caca? Punya teman baru, namanya Ali. Dan siapa? Saya teman-temannya bermain. Dengan siapa? Dengan Albi ya. Kan Caca udah ke depan. Siapa yang mau bercerita ke depan? Ah, pintar, boleh. Akmal. Ada teman yang nggak ada suka sama Albi, namanya Cito. Pintar. Anak sudah ada ya yang bercerita. Coba siapa yang mau cerita lagi ke depan? Oh, boleh Aska, boleh. Ayo Askanya berdiri. Gimana? Albi gembira dapat teman yang baik dan ramah. Nah, anak-anak, tadi kan sudah ada ya teman anak-anak yang cerita ke depan. Nah, sekarang anak-anak, ibu guru punya kegiatan. Kegiatannya, nah nanti anak-anak mau menulis ini nih. Mau menulis nih. Senyum Dobi. Kita sebutin dulu hurufnya ya, satu-satu. Mau menulis apa saja? D, U, M, D, O, B, I. Nanti anak-anak boleh menulisnya. Ibu guru nanti anak-anak mau menulisnya di sini di smartboard boleh. Mau nanti di sini nih di papan tulis ini ya boleh. Terus menulisnya ada di buku tulis juga boleh. Anak-anak boleh nanti pilih mau menulisnya di mana ya. Boleh nanti boleh. Apa di Ya, sini? duduk dulu, pintar. Siap ya? Siap kita mau belajar? Siap. Dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, boleh ayo kita mau menulis. Yes.
Nah, anak-anak, coba tadi sama Bu Guru anak-anak belajar apa saja? Belajar menulis, Belajar menulis, membaca, membaca, terus tadi sebelum menulis apa? Ibu Guru apa tadi? Bercerita. Tadi ada teman anak-anak ya yang bercerita ke depan. Hebat anak-anak tadi bisa bercerita ke depan. Terus anak-anak tadi menulisnya. Nah, bisa nggak menulisnya? bisa, Bisa. Ada yang susah nggak tadi menulisnya? Enggak ya. Tadi kan anak-anak menulisnya. Coba tadi menulisnya ada yang di mana tadi? di situ, Di sini. Apa namanya? Di smartboard. Terus ada yang di papan tulis. Ada yang di buku tulis. Anak-anak pintar, hebat semua menulisnya. Nah, anak-anak coba. Ibu Guru mau tanya, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang nggak? Senang. Suka nggak? suka, Hebat. Nah, anak-anak belajarnya lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum Bunia. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai melaksanakan observasi ya Bunia, dan semuanya terlihat berjalan lancar ya. Baik Bunia, kita lanjutkan obrolan kita ya Bunia, mengenai observasi ya. Nah, tadi kan sudah disinggung ya Bunia di awal observasi bahwa ada 3 aspek ya yang mau dikembangkan oleh Bunia ya. Yang pertama tentang intonasi suara, kemudian lafal, kemudian yang ketiga adalah mimik muka yang berbahasa tubuh, betul ya? Oke. Nah, kita refleksi dulu nih, Bunia ya. Bagaimana nih yang sudah dilakukan oleh Bunia terkait dengan 3 aspek kompetensi yang ingin dikembangkan? Silahkan. Kalau menurut saya rasa sudah ya Bu ya. Karena tadi saat saya membacakan cerita, lafalnya mungkin menurut saya sudah baik Bu. Terus dari intonasi suara setiap tokohnya sudah berbeda, dan mungkin mimik muka sama bahasa tubuhnya ya Bu ya. Itu mungkin kalau ada tokoh yang marah, saya ikutan terlihat marah gitu Bu ya. Luar biasa. Oke, berarti sudah di level berapa nih? Sudah tercapai kan seperti apa? Mungkin sudah ya Bu, di level 8. Oke Bunia. Baik. Oke, tadi Bunia sudah merefleksi ya Bunia. Nah, izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bunia. Iya Ibu silakan. Siap. Hasil dari pengamatan observasi ya yang dilakukan oleh saya terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bunia, sebetulnya itu tidak jauh dengan apa yang disampaikan oleh Bunia tadi ke saya ya, bahwa memang ketika Bunia menyampaikan ada di skala 6 ya, alhamdulillah ada peningkatan ya Bunia. Saya juga bisa merasakan bahwa lafal yang diucapkan oleh Bunia juga sudah baik, kemudian juga intonasi suara yang menurut Bunia bisa membedakan tokoh satu dengan tokoh yang lainnya juga. Alhamdulillah saya juga sudah bisa merasakan demikian ya Bunia. Dan yang ketiga terkait mimik muka ya,
dalam menggambarkan emosi-emosi dari setiap tokoh juga alhamdulillah Bunia tadi sangat dalam begitu. Bagaimana nih Bunia? Setuju ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tapi pun Bunia di samping ada yang baik, saya juga menemukan nih Bunia ada sedikit kekurangannya nih, ada hal yang perlulah sedikit untuk dikembangkan lagi nih Bunia. Iya. Terkenal nih. Ya ibu tidak apa-apa. Siap. Jadi memang tadi saya menemukan ada kata ya Bunia, ada kata atau nama yang salah diucapkan oleh Bunia. Nah, setuju atau tidak dan coba Benar ada. iya itu ya. Nah itu satu, kemudian yang kedua saya juga ingin intonasinya itu jadi si tokoh satu dengan tokoh yang satu saya menemukan juga ada yang mirip gitu ya, ada yang sama gitu. Setuju nggak Bunia itu? Ya, ya betul ya. Nah, kalau misalkan Bunia setuju dengan apa yang saya sampaikan ya terkait dengan kekurangannya, lalu apa yang akan Bunia lakukan terkait dengan kekurangan tersebut? Rencana apa? Mungkin ini ya Bu ya, saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya ketika membawakan cerita kepada anak. Mungkin dari intonasi suaranya mungkin lebih ditekankan lagi ya Bu ya dari setiap tokohnya. Dan mungkin lingkungannya juga harus lebih benar-benar ini ya Bu ya untuk kedepannya insya Allah. Iya siap. Oke. Nah, kapan tuh Bunia akan melakukan lagi perbaikan tersebut? Insya Allah mungkin ke depan ya Bu ya, karena mungkin kebetulan ke depan ada kegiatan lagi bercerita. Insya Allah saya akan perbaiki kesalahan-kesalahan hari ini ya Bu ya. Mungkin insya Allah minggu depan saya akan lebih bagus lagi Ibu. Siap. Saya juga mau tahu nih, ukuran keberhasilan ya ketika Bunia menyampaikan atau membacakan cerita bagi anak itu seperti apa sih? Yang paling bagus lah gitu. Itu seperti apa ukuran keberhasilannya? Mungkin Bu intonasi setiap tokoh lebih konsisten dan mungkin juga mimik muka lebih ekspresif gitu ya Bu. Kalau misalkan di cerita ada marah, saya marah. Ada bahagia, mungkin terlihat bahagia. Dan ada tertawa, mungkin saya akan tertawa terbahak-bahak seperti itu. Dan mungkin selanjutnya tidak ada kesalahan dalam penyebutan nama tokoh. Mungkin juga Bu, dan yang terakhir cerita yang saya akan ceritakan dapat menumbuhkan karakter yang lebih baik lagi untuk anak dan lebih menanamkan perilaku yang baik bagi anak. Seperti itu mungkin Bu. Siap-siap berarti ada 4 ya di tahun ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ya Bunia dalam membacakan cerita gitu ya, ini bisa menjadi acuan ya tentang ini informasi yang memang betul-betul konsisten ya selama proses membacakan cerita gitu ya. Kemudian juga lafalnya ya tadi, apalagi penyebutan nama itu kan ya, itu jangan sampai ada kesalahan. Kemudian mimik mukanya, kalau lagi tertawa betul-betul tertawa, kalau lagi sedih mungkin Bunia ya mau tidak mau Bunia harus menangis. Nah itu ya. Nah ada yang menarik tambahan ya tadi yang Bunia sampaikan ke saya, bahwa adanya dampak yaitu menumbuhkan
karakter yang baik. Ya. Saya sangat 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 mengapresiasi sekali ya Bunia ketika Bunia apa namanya ada diselipkan atau ada tujuan pembelajaran ke arah sana. Lalu apakah itu menggunakan satu buku saja atau seperti apa itu Bunia? Strategi. Mungkin Bu saya akan mengganti lagi buku yang lain untuk cerita ke depannya. Saya akan lebih memilih buku yang mungkin lebih sesuai untuk anak. Kalau anak kan ya apapun yang kita berikan mungkin anak ditiru. Nah, insya Allah nanti saya akan memberikan cerita yang mungkin ditiru oleh anak menjadi lebih baik lagi Bu. Apa sih namanya, sikapnya, perilakunya anak di sekolah maupun di rumah, seperti itu mungkin Bu. Baik, terima kasih Bunia. Saya sangat senang sekali ya mendengar bahwa ada perkembangan dari tujuan yang ingin dicapai ya. Kita nih sudah ada di penghujung pertemuan sepertinya di pasca observasi ya. Tapi saya mau mengingatkan dulu nanti nih ada instrumen yang harus diisi ya oleh Bunia. Mohon nanti diisi dulu ya. Nah lalu ini nih sebagai obrolan yang terakhir nih ya Bunia, yang ingin saya tahu gitu ya dari Bunia, pasti pembelajaran yang didapat ya dari pertemuan kita saat ini. Pembelajaran yang saya ambil dapat hari ini ya Bu, mungkin dapat meningkatkan kompetensi saya dalam membacakan cerita kepada anak. Mungkin Siap. Jadi punya semakin meningkat ya. insya Allah. Siap. Kalau itu saya juga harapannya nanti Bunia bisa melakukan apa yang tadi menjadi rencana perbaikannya ya. Insya Allah. Apakah nanti saya mau diundang lagi nih Bunia untuk mengetahui progresnya sejauh mana begitu? Iya tentu Ibu, karena saya ingin Ibu melihat nanti perubahan saya ketika saya membacakan buku cerita kepada anak yang sekarang dan yang minggu depan apakah ada perubahan. Saya harap Ibu bisa hadir ya Bu ya. Siap Bunia, insya Allah ya. Mungkin saya akan meluangkan waktu Bunia di 1 minggu ke depan ini. Jadi ketika Bunia nanti mengundang saya untuk diobservasi lagi, insya Allah saya akan melihat sejauh mana progres yang Bunia harapkan ya. Mungkin nanti saya harapannya Bunia bisa sampai 10 gitu skalanya. Ya karena memang seperti tadi yang disampaikan oleh Bunia, Bunia ingin memberikan atau menumbuhkan karakter yang baik ya bagi anak gitu ya. Dan itu sangat menarik sekali bagi saya untuk saya observasi lebih dalam lagi gitu Bunia. Alhamdulillah. Baik Bunia, rupanya itu dulu ya yang mungkin bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini menjadikan sesuatu hal yang bermakna, memberikan sesuatu hal yang menyenangkan dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya juga tidak bisa lama nih Bunia karena saya harus ada rapat dengan pengawas ya Bunia, jadi saya mohon izin pamit sekarang gitu ya Bunia. Ya. Jadi sampai jumpa dulu. Terima kasih.